Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Mary Surya Anggreni. Hari ini saya akan menyampaikan materi pelajaran Ekonomi Bisnis kelas 10. Materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini berjudul Pelaku Kegiatan Ekonomi. Nah, apa sih pengertian dari pelaku ekonomi tersebut? Dan siapa saja yang termasuk dalam pelaku ekonomi tersebut? Pelaku ekonomi adalah individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat secara langsung dalam kegiatan perekonomian. Nah, jadi siapa saja yang termasuk dalam kegiatan ekonomi ini? Ada 4 kelompok yang termasuk dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi sering juga disebut sebagai produsen atau perusahaan. Produsen adalah kelompok masyarakat yang memiliki tugas untuk memproduksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Di dalam rumah tangga produksi ini terdapat 5 bentuk. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah usaha yang dimiliki, dipimpin, dan dikelola oleh seseorang yang bertanggung jawab secara penuh terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaan. Contohnya seperti warung, kafe, restoran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada firma. Firma adalah suatu persekutuan antara 2 orang atau lebih dengan nama bersama untuk berusaha bersama, di mana tanggung jawab masing-masing anggota firma ini tidak terbatas. Contohnya itu seperti kantor akum, kantor akuntan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada perseroan komanditer. Perseroan komanditer adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh terhadap kekayaan pribadinya. Contohnya itu kayak usaha percetakan, transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya ini memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Contohnya seperti PT Indosat, PT PLN, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu ada koperasi. Tugas dari koperasi ini adalah menjalankan usaha untuk mensejahterakan para anggotanya. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua yaitu rumah tangga konsumsi atau konsumen. Yang tadi atau produsen. Rumah tangga konsumsi adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi guna memenuhi kebutuhan dan sebagai pemilik faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan wirausaha. Rumah tangga konsumsi ini membutuhkan membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi tadi. Nah, untuk menjalankan kegiatan konsumsinya, rumah tangga konsumsi ini harus memiliki pendapatan. Jadi, dari mana pendapatan itu? Pendapatan rumah tangga konsumsi dapat diperoleh dari perusahaan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu sewa, yang kedua itu ada upah, yang ketiga itu ada bunga, dan yang keempat ada laba. Kemudian kita masuk yang ketiga.
Yang ketiga adalah rumah tangga negara atau pemerintah. Pemerintah adalah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan motif ekonomi sosial, yaitu motif mencari penghasilan guna kepentingan umum. Tidak ada perekonomian yang berjalan lancar tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Kemudian pemerintah ini memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Pemerintah juga memiliki tugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengontrol jalannya roda perekonomian masyarakat. Nah, di dalam rumah tangga negara ini ada dua kelompok, yaitu yang pertama perusahaan negara umum atau yang sering kita sebut sebagai Perum, dan yang kedua yaitu perusahaan terbatas negara atau yang sering kita sebut sebagai Persero. Yang pertama Perum. Perum adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk melayani kepentingan umum. Contohnya seperti Perum Pegadaian, Perum Perhutani, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tadi Persero atau perusahaan terbatas negara. Persero adalah perusahaan yang seluruhnya atau sebagian sahamnya itu dimiliki oleh negara. Contohnya seperti PT Asuransi Jiwasraya, kemudian ada PT PLN, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu masyarakat ekonomi luar negeri. Masyarakat ekonomi luar negeri adalah pelaku ekonomi yang mendukung suksesnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Nah, berbagai kerjasama dalam bidang ekonomi ini dapat dilakukan dengan masyarakat ekonomi luar negeri. Kerjasama tersebut tidak hanya berupa perdagangan, namun juga berbentuk pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pinjaman, dan bantuan. Kemudian kita masuk ke poin yang B, yaitu peran pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu peran rumah tangga konsumsi. Yang pertama ada peran rumah tangga konsumsi atau konsumen dalam kegiatan ekonomi. Nah, di dalam rumah tangga konsumsi ini, memiliki 5 peran. Yang pertama yaitu menyediakan faktor-faktor produksi bagi produsen seperti tanah, uang, tenaga kerja, dan modal. Terus yang kedua yaitu sebagai penerima imbalan jasa dari penanaman faktor-faktor produksi. Kemudian yang ketiga yaitu konsumen berperan sebagai pemakai hasil barang-barang produksi. Kemudian yang keempat ada sebagai penyalur barang dan jasa. Di sini konsumen berperan sebagai distributor. Kemudian yang kelima membayar pajak kepada pemerintah. Contohnya kayak PPN sebuah barang dibebankan kepada konsumen. Nah, kemudian peran yang kedua yaitu peran rumah tangga produksi. Ada
ada 7 peran di dalam rumah tangga produksi ini. Yang pertama yaitu sebagai penghasil barang dan jasa. Kemudian yang kedua yaitu konsumen jasa-jasa produktif. Yang ketiga yaitu pembayaran upah dan sewa. Yang keempat yaitu mengelola faktor-faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Kemudian yang kelima yaitu sebagai agen pembangunan. Yang keenam yaitu menerima pendapatan atas penjualan barang dan jasa yang telah diproduksi. Dan yang ketujuh yaitu membayar pajak kepada negara. Kemudian peran yang ketiga yaitu peran rumah tangga pemerintah. Nah, di sini pemerintah dalam kegiatan ekonomi, pemerintah dapat berperan sebagai produsen, konsumen, dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu pemeran sebagai produsen, pemerintah sebagai produsen. Tugasnya adalah memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya seperti minyak. Minyak itu kayak yang diproduksi oleh pemerintah yaitu Pertamina. Kemudian semen, kalau semen itu PT Semen Cibinong. Kemudian baja ada PT Krakatau Steel. Kemudian listrik, kalau listrik itu PT PLN Persero. Kemudian pesawat terbang yaitu PT Dirgantara Indonesia. Kemudian ada pendidikan yaitu berupa sekolah negeri, perguruan tinggi negeri. Kemudian ada kesehatan yaitu puskesmas dan rumah sakit. Terus ada hukum dan keamanan yaitu ada polisi, TNI dan peradilan. Kemudian ada POS yaitu PT Pos Indonesia. Sedangkan pemerintah sebagai konsumen adalah pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Contohnya peralatan kantor seperti komputer, meja, lemari, dan lain sebagainya. Terus ada perlengkapan kantor yaitu kertas, tinta, pensil, dan lain sebagainya. Kemudian mobil dinas, rumah dinas, dan peralatan perang seperti tank, senjata, dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.